Ini kebanyakan. Maaf Bapak Ibu, mungkin itu tidak bisa kami share sekarang. Itu sebenarnya yang kami buat di situ adalah keutamaan dan penggalian nilai-nilai Corpelus kami itu kami buat dalam file yang berbeda. Kalau itu mungkin tidak bisa memungkinkan untuk kami share sekarang, ya langsung aja setelah unsur Corpelio, kemudian kami kembali lanjutkan ke unsur budaya. Unsur budaya yang coba kami gali dalam sekolah panti budaya, yaitu berlatar belakang dari karena panti budaya itu terdiri dari berbagai etnis dan sebagian besar dari etnis Batak Toba. Maka kami SMP Panti Budaya mengkaji budaya Batak Toba, yaitu Dalihan Natolu. Jika diartikan, Dalihan Natolu itu adalah dalihan yang artinya sebuah tungku yang dibuat dari batu. Sedangkan Dalihan Natolu adalah tungku tempat memasak yang diletakkan di atas dari 3 batu. Maka dari itu kami coba menggali lagi kaitan unsur budaya didasari oleh Dalihan Natolu sebagai 3 pondasi orang Batak dan bidang pendidikan di sekolah SMP Panti Budaya, yaitu coba kami buat penjelasannya. Dalihan Natolu yang pertama, somba marhula-hula dalam arti budaya Batak, sikap sembah hormat kepada pihak istri, keluarga istri. Kemudian yang kedua, elek marboru dalam arti budaya Batak siap membujuk atau sikap membujuk atau mengayomi terhadap wanita. Yang ketiga, manat mardongat tubuh dalam arti budaya Batak itu memiliki sikap berhati-hati kepada teman semarga atau kerabat. Kemudian kami juga mencoba menerjemahkan, menjelaskan dari sisi pendidikan di sekolah kami. Yang pertama kami ambil di sini masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah terdapat di dalamnya orang tua siswa dan masyarakat sekitar atau publik. Ini kami ibaratkanlah ini adalah sebagai sosok hula-hula. Yang kedua, sekolah yang di dalamnya terdapat yayasan, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, pegawai dan komite sekolah, namar dongat tubuh. Kemudian peserta didik, siswa dan siswi. Itu kami ibaratkan sebagai posisi boru. Kemudian kami juga mencoba mengambil makna yang secara umum, isi dari nasihat, supaya kami lebih gampang mungkin untuk memahami Dalihan Natolu itu. Karena itu tadi menurut sejarahnya juga adalah tungku, yang mana di situ berkaki 3, yang mana kakinya ada 3 yang tingginya sama rata. Tidak ada di situ kaki yang pendek atau satu pendek satu tinggi, sama rata. Maka itu kami coba juga memaknai atau bagaimana nanti pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Kami masih terbuka untuk itu. Isi nasihat Dalihan Natolu adalah kaidah moral yang berisi nasihat menghormati. Yang pertama, menghormati marsi pasangapan dengan dukungan dari moral, menghargai dan saling menolong. Jadi ada ini 3 kata: menghormati, menghargai, dan saling menolong. Dalihan Natolu dalam pendidikan sekolah Panti Budaya Kisaran, kalau dibawa ke dalam aspek Panti Budaya Kisaran, soba marhula-hula. Artinya di sini setiap stakeholder atau bagian dari komponen sekolah ini supaya dia berperilaku hormat kepada semua pihak di sekolah, berhati-hati dalam berbicara, sopan, ramah, dan tidak saling menyakiti, serta kasih sayang. Kemudian manat mardongat tubuh, ini juga kami buat kesimpulan supaya semua stakeholder di sekolah ini termasuk juga siswa saling menghargai satu sama lain dan berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, elek marboru.
Dalam hal ini kami menyimpulkan dan menanamkan supaya saling mendorong, saling mendukung, topang menopang dalam segala hal, kerja keras dan kerjasama satu sama lain yang ada dalam lingkungan sekolah. Tapi ini pun kami belum bisa menggali sampai ke hal yang terlalu dalam. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini nanti kalau ada lagi file yang lain, kalau kami buka mungkin ini membutuhkan apa namanya itu, mungkin agak memakan waktu untuk kita. Di slide berikutnya, di sini kami akan coba lagi membuat model kurikulum. Model kurikulum yang kami coba akan pilih kemarin bersama tim kurikulum berdasarkan analisa kami pada modul 8 POP mengenai pengembangan kurikulum berdasarkan implementasi pendekatan yang model yang keempat. Model yang keempat itu di sana ada 3 macam. Yang pertama fidelity, yang kedua mutual adaptive, yang ketiga enhancement ya, kalau tidak salah ya, seperti itu. Maka setelah kami berdiskusi dengan kebingungan kami, bagaimana ini maksudnya model kurikulum ini yang macam mana, yang seperti itu. Maka sehubungan dengan model yang ada, yang kami lihat-lihat, maka kami memilih ini model mutual adaptif. Yang seperti apa nanti ini pengaplikasiannya, itulah kami nanti mohon pencerahan dari Bapak Ibu narasumber. Kemudian kami juga melihat model mutual adaptif itu yang bagaimana. Lalu kami melihat sumber model mutual adaptif itu merupakan kurikulum yang dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Menurut Davis dan Karunatila tahun 2004 menyebutkan bahwa kurikulum adaptif dikembangkan sesuai dengan minat, gaya, dan kemampuan belajar siswa. Jadi, model mutual adaptif yang digunakan di SMP Panti Budaya didesain berdasarkan kebutuhan dan budaya masyarakat. Tapi untuk lebih lanjut dalam pengembangannya, kami juga belum mengetahui hal untuk ke sana. Maka di bab 3 di situ kami coba membuat program kurikulum, tujuan dan hasil. Entah bagaimana nanti ini benar atau salah, ini coba kami menggali bersama tim kurikulum. Entah ini pun yang dimaksud, pokoknya kami menyodorkan hal ini untuk kita bersama. Yang pertama, kami buat program menulis. Tujuan memperkaya perbendaharaan kata, meningkatkan kemampuan menyusun dan menuliskan kalimat. Hasil karya tulis ditampilkan di mading, mengirimkan karya ke media elektronik dan mampu mengikuti lomba-lomba karya tulis. Ini hasil yang kami harapkan. Kemudian pelaksanaannya kami buat perlombaan di hari-hari besar seperti Hardiknas. Kedua, program yang coba kami buat ada pojok baca. Tujuannya adalah meningkatkan literasi. Yang kedua, memperluas wawasan. Hasilnya gemar membaca. Pelaksanaan kami rencanakan setiap hari. Yang ketiga adalah storytelling. Tujuannya adalah meningkatkan penguasaan bahasa asing. Hasilnya mampu tampil di depan umum, berpidato bahasa Inggris, dan siap untuk masuk ke sekolah unggulan. Pelaksanaannya kami buat 1 kali dalam seminggu. Yang keempat, bertutur sabda. Tujuannya menumbuhkan rasa cinta terhadap Alkitab. Gemar membaca Alkitab, mengetahui lebih dalam ayat Alkitab, dan mampu menceritakan isi Alkitab. Hasilnya mampu bertutur sabda. Pelaksanaannya di bulan Kitab Suci Nasional, masa Paskah, dan syukuran Natal dan Tahun Baru. Yang kelima, berwirausaha atau entrepreneur. Tujuannya adalah menumbuhkan jiwa semangat menjadi pengusaha, menumbuhkan rasa ingin mencipta lapangan pekerjaan. Hasilnya tertarik menjadi pengusaha. Pelaksanaannya kami buat pada saat Hari Pangan Sedunia. Yang keenam, membuat animasi sederhana, meningkatkan kemampuan teknologi, meningkatkan daya imajinasi. Hasilnya menghasilkan karya animasi dan programnya dibuat dalam waktu tahunan.
Yang ketujuh, kuliner tradisional Batak Toba. Memasak nani ura, lapet, arsik, dan napi nadar. Tujuannya mengenalkan makanan khas Batak Toba, mengetahui bahan dan cara pengolahannya, hasilnya mampu membuat sendiri, kemudian pelaksanaannya pada Hari Pangan Sedunia. Kemudian LCC atau lomba menggunakan aplikasi untuk meningkatkan numerasi anak. Kemudian tujuan lain meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Hasilnya siswa mampu membuat aplikasi LCC. Pelaksanaannya akhir bulan, kemudian Hari Pendidikan Nasional. Yang terakhir membuat senam kreasi. Tujuannya adalah meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan daya cipta anak. Hasilnya adalah menciptakan kreasi senam untuk kalangan pribadi dan pelaksanaannya bersifat tahunan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami jabarkan apa yang menjadi hasil diskusi kami selama kurang lebih 2 minggu untuk kita. Kurang lebih mohon izin, mohon maaf. Semoga kami nanti bisa mendapat pencerahan dari Bapak narasumber dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Keren, Bu. Luar biasa, Suster Rita dan Ibu Herawati. Yang menanam padi kok enggak jadi. Ya, dulu. Ayo. Katanya mau mengenalkan padi. Tahu, Pak. Di karung ya. Di kantong plastik. Ya, oke. Teruskan Bu Pita. Baik, terima kasih Suster Rita dan Ibu Herawati. Sudah banyak yang dikerjakan ya. Mungkin kita akan mendengarkan masukan dari Bruder, Pak Heri dan Pak Hendi untuk lebih menyempurnakan apa yang telah kita buat di sekolah kita. Silakan Bruder. Saya mengucapkan profisiat atas apa yang sudah disusun oleh teman-teman dari SMP Santo Yosef Panti Budaya. Namanya sekolahnya aja keren sekali kok, mistik ya, mempunyai pesan yang sangat dalam. Panti Budaya, rumah pendidikan, ya, tempat pendidikan. Nah, ini kan sudah itu diuraikan, dicoba dicubi, sudah luar biasa. Dan mungkin berawal dari nama ini juga bisa dicari rujukan-rujukannya, apa panti, apa rumah, makna panti, makna tempat atau yayasan. Budaya itu soal pola pikir, pola rasa, produk atau mencipta apa yang diusahakan. Nah, tadi banyak hal terkait budaya dalam arti menciptakan di program-program tadi sudah bagus ya. Kalau saya boleh berkomentar terkait dengan nilai-nilai, saya hanya membacanya kok agak masih terpisah ya, belum menjadi satu kesatuan nilai yang saling mengisi, saling mendukung. Maksud saya begini, misal nilai dari yayasan bersatu, tadi disebutkan bersatu, ditambah 2 dari sekolah, berpihak kepada yang miskin, dan berkebinekaan. Kalau nggak salah begitu ya tadi ya, Bu Hera ya? Tadi kalau nggak salah seperti itu. Nah, kemudian tadi kan ada nilai-nilai dari budaya lokal terkait dalihan natolu, nah, somba marhula-hula, elek marboru, manat mandongan tuhu. Nah, tuh. Ini kalau bisa, dan nilai yang lain mungkin masih ada, tadi banyak ya. Itu kalau bisa dimasukkan uraiannya ini, misalnya apa ya, somba marhula-hula tadi menghormati orang yang lebih dewasa ya kalau nggak salah. Nah, bagian itu kalau dimasukkan ke dalam nilai-nilai dari yayasan atau 2 tambahan dari sekolah tadi, masuk di mana? Terkait tanggung jawab, terkait taat, atau apa gitu loh.
Jadi terkait bertanggung jawab, orang Batak itu ternyata punya ajaran seperti ini. Jadi diuraikan di situ Bu, menurut saya itu akan lebih cantik itu, dari nilai yayasan, visi misi yayasan, dari sekolah, lalu didukung budayanya itu sendiri. Nah itu lalu tidak pisah-pisah menurut saya cara penulisannya nanti di naskah akademiknya. Menurut saya itu nanti supaya nilai-nilai itu saling mendukung baik dari yayasan, dari budaya setempatnya. Itu saya hanya itu saja soal teknis penulisan supaya tidak terkesan yayasan berdiri sendiri, lalu yang budaya setempat juga berdiri sendiri, ternyata itu bisa di match-kan antar titik itu. Saya itu aja, luar biasa. Nanti di naskah akademiknya diperluas saja dengan urean-urean yang bisa dimasukkan, yang saya maksudkan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima atau ditangkap. Terima kasih, begitu saja. Ini Pak Endi, pakar budayanya, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang, Buder, Bapak Ibu, Suster, selamat siang. Kita mau bicara soal banyak hal ini ya, tentang tadi Suster Rita dan Suster Mariantina berbicara tentang kenapa sih kok kita harus mengerjakan ini, ya. Nanti, Suster, kita akan mengerjakan sesuatu, nanti akan dijelaskan oleh Pak Heri akan lebih detailnya. Kenapa kok kita harus mengerjakan kurikulum seperti ini? Selaras nggak sih dengan programnya pemerintah? Kok nampaknya program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur itu kalau dalam bahasa Jawanya itu nganeh-nganeh gitu ya. Nganeh-nganeh itu apa? Kok sangat aneh gitu. Ini gimana ya? Spotlight-nya. Kok jalan-jalan terus. Nah. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan nih. Jelaskan tadi Suster Rita juga bertanya, apakah ada data-data atau sumber-sumber yang bisa kita gali? Semoga bisa. Saya akan mengenalkan dua tokoh. Tokoh yang pertama ini. Siapakah dia? Uskup Anisetus. Monsinyur Anisetus Bongsu Sinaga. Betul. Bongsu Sinaga. Monsinyur Anisetus Bongsu Sinaga almarhum. Almarhum. Suster, Bapak Ibu kenal ya? Pernah dengar namanya? Ketemu sering. Ketemu sering, betul. Iya. Ketika dulu saya harus buka kartu, ketika dulu saya di seminari itu diberi amanah, diberi nasihat oleh pembimbing rohani saya, namanya Romo Darmo Wijoyo, itu kakaknya Buder Mikael, FIC. Ketika kamu nanti ditabiskan menjadi imam, yang pertama jadilah rohaniwan, yang kedua jadilah budayawan, yang ketiga jadilah cendekiawan. Jadi dalam diri imam itu ada rohaniwan, budayawan, dan cendekiawan. Oke. Dan almarhum Monsinyur Anisetus Bongsu Sinaga, Monsinyur Anisetus Sinaga itu telah menghasilkan banyak hal, terutama dalam budaya Batak, Toba. Ya, termasuk disertasi beliau juga berbicara soal Batak Toba. Ini karya-karya beliau. Ya. Ini nampaknya disertasinya, Gereja dan Inkulturasi, Pedoman Hidup Imam, ini karya-karya beliau.
bisa kita coba gali di sini. Tata bahasa Batak Toba meresapkan jiwa dan darah Batak. Coba. Luar biasa ya. Gendang Bakti, inkulturasi teologi dalam budaya Batak. Etos moralitas politik, seni pengabdian untuk kesejahteraan umum pastinya juga akan bicara soal budaya Batak. Ini salah satu sumber yang dapat kita gunakan, Suster, Bapak, Ibu, ketika kita bicara soal Batak Toba. Lalu untuk Batak Karo, siapakah dia? Yusten. Iya, Pastor Leo Yusten. Jadi kita dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang gereja juga yang bicara soal budaya, yang berbicara soal negara. Beliau agamawan sekaligus negarawan yang luar biasa. Maka pada kesempatan program organisasi penggerak ini, saat kita membuat naskah akademik, galilah sedemikian rupa mutiara-mutiara yang ada di sekeliling kita, Suster, dan Bapak Ibu, termasuk loh, kenapa kok kita harus menggali ini, padahal budaya kita sudah banyak mayoritas Melayu. Kita juga bisa menggali budaya Melayu. Untuk apa? Ketika kita bicara soal kebinekaan global dan profil pelajar Pancasila lainnya, pola pikir, pola rasa, pola tindakan, dan kultur cara kita mengolah tanah, mengolah peserta didik, mengolah dinamika relasi dan interaksi bersama orang tua, kita masuk dalam pendekatan-pendekatan lokal untuk bertindak, berpikir secara global. Akhir-akhir ini, tadi saya juga berkisah pada teman-teman, saya itu kagum dengan teman-teman dari Papua, namanya Sign of Black. Tahu ya, lagi viral ini di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dengan lagunya Jang Ganggu itu, pakai bahasa campuran antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nyanyikan toh. Coba. Tadi udah. Halo, yang ini kan belum. Tahu ya, Suster, Bapak Ibu tahu ya? Enggak, jangan tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu, Pak. Dua jang ganggu, yang itu sapunya jang ganggu. Ya, itu ya udah kita aja. Tahu ya? Tahu kan? Selesai, Pak. Ya, silakan nanti googling atau cari di YouTube. Itu subscribernya udah banyak. Itu yang lihat sudah banyak dan reaksi orang-orang luar negeri untuk melihat, menyaksikan musik rapper, lalu ada cengkok lagunya Papua banget, yang nyanyi Papua dan namanya itu Sign of Black, jadi cahaya gelap. Luar biasa. Kita mau diajak seperti pendekatan go global, pendekatan kebinekaan global itu juga seperti itu. Para misionaris kita, Suster, Buder, Bapak Ibu, sudah mewarisi nilai-nilai unggul yang luar biasa untuk masuk dalam kebudayaan kita mempribumikan iman. Oleh karenanya, nanti pada saat naskah akademik akan dipandu oleh Bu Pita Silalahi yang cantik jelita ini, Bu Pita yang cantik jelita, untuk memperdalam naskah akademik kita. Memperdalam naskah akademik kita, sehingga kita menabung hal-hal yang baik, supaya ketika kita membuat kurikulum nanti, mengembangkan atau mendesain kurikulum itu lebih tajam. Tadi luar biasa ada agroindustri gitu ya, Suster Mariantina dan teman-teman. Itu luar biasa, nanti bagaimana itu dikembangkan, itu kita bisa belajar dari Pak Heri bagaimana mengembangkan kurikulum agroindustri. Lalu pendekatan-pendekatan bagaimana mengolah sumber daya lokal, membuat masakan lokal, program-program untuk Hari Pangan Sedunia, itu luar biasa, dan kita bisa mengembangkan ini semua, Bapak Ibu, Suster. Percayalah pada kita yang ada di sini.
kita semua, maksudnya percayalah pada diri kita, percayalah pada rekan kita, percayalah pada tim kurikulum kita akan menggali sebuah keutamaan-keutamaan, bukan sebuah ding, tapi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dirangkum dalam nilai bersatu itu kita masukkan dan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Maka kami ajak di sini untuk menabung sedalam-dalamnya, menggali naskah akademik, membuat naskah akademik. Untuk apa ya? Untuk apa nanti Pak Heri akan menjelaskan. Dengan naskah akademiknya sekolah penggerak, kita mau mengcompare apa pekerjaan kita dengan apa yang dimaui negara. Apa yang membuat program organisasi penggerak kita itu lebih unggul. Nanti Bu Pita akan bercerita lah. Kita bisa meneguhkan kita bersama, karena Bu Pita ini termasuk guru penggerak sekolah penggerak juga ya Bu. Nanti akan menjelaskan bagaimana Bu Pita itu juga mewartakan program organisasi penggerak bersama Pangudi Luhur dalam konsorsium Ismaya ini kepada sekolah-sekolah yang non-Katolik. Ya Bu, nanti bisa bersharing ya Bu. Mumpung ada narasumber nih, kita panggil narasumber yang keempat nanti. Begitu. Terima kasih dari saya. Mari Pak Heri, silakan. Ya, terima kasih Mas Hendy. Langsung ya, langsung saja. Luar biasa apa yang dilakukan oleh teman-teman dari SMP Santo Yosep Labura, kemudian SMP Panti Budaya Kisaran. Saya akan coba lihat yang mana tuh ini? Oleh ini enggak. Saya coba share screen. Visi sekolah pembentukan manusia berkarakter berbudaya. Ini tidak main-main ini. Pembentukan, pemilihan katanya, pembentukan ini artinya kan anak-anak dibentuk kan. Membentuknya dengan apa? Dengan kurikulum. Berkarakter seperti apa yang dimaui oleh pasar, apa yang dimaui oleh gereja, apa yang dimaui oleh sekolah. Yang dimaui berkarakternya punya core value yayasan, yaitu bersatu. Kemudian saya bilang di sini, nanti Mas Hendy yang akan menerangkan ini, keutamaan sekolah. Waktu lalu kita sudah membedakan antara nilai dengan keutamaan. Begitu ya. Berbudaya itu bagaimana? Peduli lingkungan, berwawasan global, unggul dalam prestasi yang berlandaskan iman. Iman itu apa toh? Saya berharap ini itu diturunkan dari di mana landasan kurikulum ini adalah landasan kebijaksanaan, filosofis, kemudian psikologis, sosiologis, ipteks, spiritual. Gini kan, nah spiritualnya ini didapat dari ini ya. Kata-kata ini harus ada dasarnya semua.
Dasarnya dari mana? Dari landasan kurikulum yang dimana di dalam sebelum membuat landasan kurikulum ini, kita membuat yang namanya naskah akademik. Naskah akademik isinya apa saja sudah pernah dijelaskan oleh Mas Henry. Begitu ya. Terus ini juga luar biasa, menumbuh kembangkan budaya sekolah yang harus dibentuk, menyediakan dan sebagainya. Terus begini, ini juga banyak yang bisa dibahas di sini. Terus kemudian sebelum ini tadi ada bagian yang menarik, tapi waktu saya print screen yang kena ini. Nah, nilai korel berikut bersumber pada Santo Yosef bersatu ditambah dengan nilai inti sekolah. Begini, kami akan luruskan core value yayasan, nilai inti yayasan ini tetap bersatu. Jika sekolah mau menambahkan, ini diberi nama keutamaan. Begitu. Sehingga di yayasan, seluruh yayasan Santo Yosef itu sama nilai intinya. Kemudian cara untuk mencapai nilai inti tersebut dengan keutamaan setiap sekolah. Jadi keutamaannya bisa berbeda-beda setiap sekolah di Yayasan Santo Yosef. Gitu ya. Nah, ini. Tentunya saya yakin ini ada sumber ilmiahnya ya Bu ya. Ada ya Bu Ira? Jangan di-mute toh Bu. Nah, saya enggak dengar. Open mic Bu. Nah, Ya, gitu. ada Pak, ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Ada sumber ilmiahnya, nanti kutipannya dimasukkan di situ. Buku atau jurnal ilmiah atau apa Bu? Sumber ilmiah yang valid ya Bu ya? Jurnal ilmiah sepertinya Pak. Jurnal atau buku budaya yang ada di museum atau apa gitu ya? Karena kalau cuman Wikipedia, jangan ya. Kalau Wikipedia jangan dipakai sebagai sumber ilmiah. Nah, ini Bu, ini oke. Maksud saya sebagai orang kurikulum, selama ini waktu saya jadi Wakasek kurikulum juga nggak tahu model-model seperti ini, juga nggak pernah masuk ke hal-hal seperti ini. Nah, sekarang Ibu sudah memilih, oke, ini pahamilah terlebih dahulu sebagai informasi awal, informasi bahwa di kurikulum ada model semacam ini, gitu. Ya Pak. Ya, memang ini di tingkat KTSP punya negara pun juga tidak ditampilkan ini. Tetapi Bu sudah mencoba untuk mencari. Nah, ini kalau kita menjumpai kutipan dari jurnal ilmiah, tentunya kita akan semakin percaya gitu kan. Itu fungsinya naskah akademik. Ini Bu, ini luar biasa. Begini,
Untuk semuanya saja, yang saya jelaskan ini untuk semuanya saja. Urut-urutannya begini. Urut-urutannya, tujuan akhir dari pembelajaran di sekolah yang diukur dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Benar ya? Oke ya, standar kompetensi lulusan. Kemudian di sini ada pembelajaran intra kurikuler, ada ekstra kurikuler, ada co-kurikuler, ada non-kurikuler. Semuanya mengacu pada ini. Betul ya? Iya, Pak. Betul ya? Harus ke situ kan? Iya, Pak. Ya, pertanyaan saya, apakah Ibu membuat ini mengacu di standar kompetensi lulusan? Belum, Pak. Belum. Oke. Temannya banyak, Bu. Seluruhnya belum dari kasus ini. Maka kita ingatkan, dan hampir kelihatannya hampir semua sekolah deh, seluruh Indonesia, Bu. Benar. Standar kompetensi lulusan ini adanya di mana? Adanya di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nanti saya tunjukkan. Ini mengacu ke sini. Nah, di intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikuler itu di sini ada kurikulum. Betul ya? Iya, Pak. Sana. Kurikulumnya seperti ini. Ekstra, intra. Untuk mencapai ini semua, maka Ibu membuat program ini kan? Iya, Pak. Ya. Capai itu Ibu membuat program itu, di mana terminologi program begini, Bu. Program itu seperti halnya tema. Kemudian di sini, di dalam program ini ada kegiatan. Ada kemudian sub kegiatan. Contoh di POP ini, programnya adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Programnya itu. Kemudian kegiatannya adalah kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Nah, di kegiatan pelaksanaan itu ada sub kegiatan yang namanya diklat kasek, diklat instruktur sekolah, TOT, FGD tahap 1, FGD 1 tahap 1, FGD 1 tahap 2. Itu kegiatannya seperti itu. Kegiatan itu semuanya untuk mencapai program, tujuan program. Nah, kalau kurikulum ini sebagai sebuah program, maka ini semuanya untuk mencapai kurikulum tersebut, di mana kurikulum itu kan juga mengacu di dalam standar kompetensi lulusan. Nah, saya teruskan Saya lanjut di sini ya, tadi kurikulum. Untuk mencapai kurikulum operasional, kurikulum operasional itu kurikulum yang dipakai sehari-hari di sekolah Ibu. Yang dilakukan adalah membuat naskah akademik terlebih dahulu. Kemudian di sini ada kurikulum 2013, digabungkan naskah akademik dengan kurikulum 2013, ini akan menjadi kurikulum operasional sekolah Bapak Ibu Suster semuanya.
yang kita beri nama dengan kurikulum unggul. Unggulnya di mana? Karena berbasis budaya dan nilai spiritualitas. Di mana nilai-nilai spiritualitas ini untuk membentuk karakter anak. Ya, karakter anak. Karakter yang bagaimana? Profil pelajar Pancasila. Kerangka pikirnya begitu ya, Bu ya. Suster dan semuanya saja. Ini luar biasa yang sudah dilakukan oleh Suster Rita dan Suster Herawati. Nah, enggak apa-apa, Bu. Saya sering dipanggil Budero. Suster Mariantina nanti juga luar biasa, Suster punya Suster. Tapi kerangka pikir ini tolong dipahami oleh semuanya. Ini yang kita buat. Mana. Terlebih dahulu di FGD 1 itu target kita adalah membuat naskah akademik. Bu, yang sudah Suster Rita, Bu Herawati, yang sudah dibuat ini disimpan dulu, Bu. Bagus, Bu, ini, Bu. Ya. Ini ada berwirausaha, tertarik menjadi pengusaha. Ini tertarik itu sulit loh. Bagaimana menarik anak gitu, tertarik, menjadikan tertarik gitu. Itu sulit. Menghasilkan karya animasi, wow. Bagus ini. Kita garap dengan sungguh-sungguh, cuman yang padi tadi saya tunggu-tunggu ternyata tidak muncul lagi. Wah. Nah, ini ya target di FGD 1 ini ya, itu ya, semuanya saja termasuk Suster Mariantina Sinaga dan Bu tadi siapa, Bu? Nama Ibu Bu Tetra, ya, Bu Tetra Herawati. Saya punya teman namanya Tetra Herawati. Nah, Ibu Suster sudah mulai dari analisis kebutuhan. Orang tua berharap anaknya lebih berkarakter dalam berdoa. Ini mendefinisikannya dan membuat apa ya? Ininya cukup sulit dan saya harap ini dikaji secara ilmiah, ada dasar-dasarnya. Disiplin, sopan santun, dan sebagainya. Menggali pengetahuan tentang agroindustri, perkebunan sawit. Ini luar biasa ini. Maka biarkan saya tertawa dan diwakili ini. Lebih terampil dalam kesenian dan olahraga. Lebih terampil berarti awalnya begini, setelah itu begitu gitu ya. Nah, saya begini. Tadi ada pertanyaannya. Yang terakhir apa ya pertanyaan? Model ini kan. Oke, model untuk semuanya, model ini dilupakan dulu saja. Model ini dilupakan dulu saja. Tetapi ada yang ini sudah benar ini. Ini sudah benar. Tetapi kan ini benernya tidak sengaja. Kenapa? Mata pelajaran yang terlepas separated subject kurikulum. Kalau di diklat ini correlated, integrated. Ini integrated kurikulum yang saya buat. Kalau ini separated dan nanti terpisah-pisah seperti halnya kurikulum kita 2013, mata pelajaran kita itu separated subject kurikulum, terpisah-pisah.
tidak terintegrasi. Nah, kalau kita mau membuat yang terintegrasi, tentunya yang dipilih tidak seperti itu. Yang ini oke. Nah, terus gini, saya stop. Saya mau share screen yang ini. Tadi ada pertanyaan kenapa sih budaya dan sebagainya. Oh, Undang-Undang Pendidikan itu nomor berapa tahun berapa ya Bu Suster? Undang-Undang Pendidikan tahun nomor 20 Pak. Ya, tahun 2004. 13 tadi. 2013. 2003. 2003. Ya. Oke ya. 2016. Saya fan kata budaya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia. Apakah selama ini dikerjakan oleh sekolah, oleh kementerian? Ini kita sudah berdasar undang-undang ya. Lagi, pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lagi pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan. Ya, proses pembudayaan. Jadi budaya itu, jadi saya pengen menunjukkan ini yang budaya itu dibentuk dalam sebuah proses pembelajaran. Saya ingin tunjukkan yang ini. Ya. Berbasis proyek ya. Pembelajaran kita, pengajaran kita, project based living juga ada. Critical thinking ini nanti ditambahi computational thinking. Ini nanti tambahkan ini ya Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita ke depan. Nah, di sini ada sistem berpikir olah rasa, bertindak, berkarya, yang nanti akan mengakibatkan perubahan dan membentuk budaya sekolah. Turun budaya sekolah inilah yang nanti akan membentuk karakter yang kita inginkan seperti apa, dan itu berbasis di core value. Naik lagi, pikir kritis, dan ini merupakan sebuah siklus. Benar ya? Benar. Maka saya kembali lagi ke ini untuk semuanya saja. Saya jelaskan untuk semuanya. Proses pembudayaan. Pembelajaran kita ke tahap proses pembudayaan. Ini prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca. Dengan membuat naskah akademik, guru terlebih dulu berliterasi dengan membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap, dan seterusnya. Ini kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan wajib. Ini memuat ini, seni dan budaya. Kenapa sih harus pendekatan budaya dan sebagainya? Bagus, pertanyaan Ibu bagus. Pendidikan berbasis masyarakat. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan berbasis masyarakat.
sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Ini dari Sisdiknas. Bukan saya loh, suster, Bapak Ibu semua. Ini saya akan tunjukkan sekarang naskah akademik sekolah penggerak. Kita tahu ada program organisasi penggerak, ada sekolah penggerak. Saya ingin tunjukkan yang ini dulu. Ini ajalah langsung. Kenapa kita harus membuat kurikulum sendiri itu kenapa toh? Mengembangkan kurikulum sendiri susah-susah amat sih. Ya kan? Gini. Undang-undang lalu lintas jika dilanggar kita dihukum enggak, Pak? Suster, Bu? Dihukum ya? Undang-undang KUHP kita hukum undang-undang KUHP, pidana perdata. Kita melanggar itu dihukum ya? Ya. Tapi kalau melanggar undang-undang Sisdiknas dihukum enggak? Enggak. Padahal itu membentuk bangsa loh, undang-undang Sisdiknas itu. Enak ya, kita ngelanggar hukum tapi nggak dihukum. Nah, sekarang di organisasi penggerak itu sudah sama dengan yang dimaui oleh sekolah kementerian. Yuk kita bahas satu-satu. Tujuan yang mau kita capai apa? Profil pelajar Pancasila dilihat dari standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan seterusnya. Standar isi yang harus kita lakukan bagaimana? Kita menambahkan, mengembangkan kembali kurikulum yang sudah ada dengan kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai. Isi kita menjadi lebih luar biasa, karena akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai itu kita tanamkan masuk terus dalam pembelajaran. Nah, kenapa membuat kurikulum? Dengan mengacu pada kerangka kurikulum yang tadi di atas, setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional yang digunakan sehari-hari di kelas. Mengembangkan kurikulum operasional, ya kan? Kurikulum ada ideal kurikulum sama aktual kurikulum. Nah, aktual kurikulum ini adalah kurikulum operasional yang kesehariannya itu loh. Yang idealnya ada di awalnya di naskah akademik, kemudian turun landasan kurikulumnya, itu idealnya. Idealnya dalam dokumen. Kurikulum operasional yang digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional dengan mempertimbangkan konteks satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, sumber daya yang tersedia, budaya lokal, dan sebagainya. Pemerintah konsisten, Undang-Undang Sisdiknas seperti itu di naskah akademik sekolah penggerak seperti ini, dan di naskah akademiknya Luber juga sama, pendekatannya budaya. Jadi kita sudah dalam satu rel. Dan karakteristik peserta didik seperti sosioekonomi dan budaya keluarga. Oke, kenapa ini sampai muncul sekolah penggerak, program organisasi penggerak, guru penggerak, bergerak-gerak yang lainnya? Hasil dari evaluasi kurikulum 2006-2013 yang menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi, ya kan? Yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi sekolah.
Akibatnya, dokumen kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan tidak benar-benar digunakan sebagai referensi perencanaan pembelajaran. Model program Luber sudah jelas. Kurikulum, desain instruksional, proses belajar mengajar, evaluasi. Begitu kan? Masih ingat program modelnya, model programnya. Nah, setelah ditelaah lebih dalam, tampak bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan tidak efektif pengembangan kurikulum satuan pendidikan adalah karena pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini lebih fokus pada format dokumen yang harus diisi oleh sekolah. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, ya kan? Ya, yang akhirnya cuma ditumpuk di rak buku, terus kemudian saat akreditasi atau membuatnya sebulan sebelum akreditasi baru dibuat. Setelah itu sudah selesai. Gitu. Yang dinilai membebani guru terlalu berat. Penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan. Ini karena fokus pada format dokumen, maka terjadi penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Bapak, Ibu, Suster, Buder, semuanya di sini kita belajar bareng-bareng untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keunikan sekolah kita masing-masing. Ini yang kita tuju. Kenapa jalannya harus seperti ini, harus menggali budaya, harus menemukan, harus ada core value, berbasis nilai-nilai, nilai-nilai ini nanti fungsinya untuk apa, dan sebagainya. Ini hal baru buat Bapak Ibu semuanya, ya. Kami menyadari itu. Tetapi ini adalah hal yang baik yang harus kita lakukan bersama-sama demi pendidikan Indonesia. Berdasar evaluasi tersebut, kebijakan terkait kurikulum operasional yang perlu dikuatkan adalah penyederhanaan dokumen kurikulum operasional sebagai output dari proses perancangan dan refleksi pembelajaran satuan pendidikan. Ya, dan seterusnya nanti bisa dibaca. Saya kirimkan nanti di kolom chat. Agar kurikulum operasional menjadi efektif di satuan pendidikan, pemerintah perlu mengurangi tuntutan-tuntutan penyeragaman kurikulum operasional. Penilaian kualitas kurikulum operasional merujuk pada kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip. Kriteria yang bersifat prinsip, bukan teknis. Kita mengembangkan kurikulum punya landasan, gitu ya, punya landasannya. Itu adalah hal yang prinsip. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional yaitu 1, berpusat pada peserta didik, ya enggak? Berpusat pada peserta didik. Profil pelajar Pancasila, kita selalu fokus ke sana untuk menanamkan nilai-nilai. Di sekolahan kita ujungnya ke profil pelajar Pancasila, ya. Kontekstual, kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Apa yang kita diskusikan selama ini berpusat pada peserta didik kan, kontekstual kan, kemudian esensial. Semua unsur informasi
penting atau utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasa lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud, landasan yuridisnya tidak usah dimasukkan. Seperti capaian pembelajaran, struktur. Gini, kalau untuk yang K13 strukturnya tidak usah dimasukkan di situ. Tapi nanti kurikulum unggul kita struktur harus kita masukkan karena apa yang harus diajarkan itu harus didokumentasikan, harus ada. Gitu ya. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Maka kami selalu minta itu naskah akademik berbasis data dan aktual. Penelitian-penelitian di aktual 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir ini aktual. Yang nggak apa-apa, 10 tahun lalu juga dipakai juga masih bisa, masih oke, nggak masalah. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, kita tahu, tim pengembang kurikulum sudah jelas ada. Nah, itu tadi sekolah naskah akademik sekolah penggerak. Sekarang tolong itu nanti di print Undang-Undang Sisdiknas, di print Peraturan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, di print dipakai sebagai acuan. Ini perhatikan, standar kompetensi lulusan. Bentar, saya mau langsung masuk pada ini. Aduh. Kompetensi lulusan satuan pendidikan. Tahu nggak? Buder, suster, Bapak Ibu semuanya. Kompetensi yang diharapkan oleh negara, Bapak Ibu mendidik anak-anak kita seperti apa yang diharapkan oleh negara, yang diharapkan oleh gereja. Di negara yang SMP ya, dimensi yang pertama dimensi sikap. Ingat, taksonomi Bloom selalu mengatakan urutannya kognitif, afektif, psikomotorik. Tetapi model program Luber ini pendekatannya dari sikap, ya, pendekatan sikap, nilai-nilai spiritualitas dan sebagainya. Dan pemerintah melalui Permendikbud ini pertama adalah pendekatannya sikap, dimensinya sikap. Berarti kita sudah benar. Memiliki perilaku ini, nilai-nilai yang ada di yayasan dan sekolah Bapak Ibu, saya yakin ini masuk semuanya. Dan ini menjadi standar kompetensi lulusan di dimensi sikap. Begitu ya. Kemudian itu yang SMP. Baru dimensi pengetahuan. Budaya ini masuk di dimensi pengetahuan, tetapi yang punya kita, kurikulum unggul kita, budaya kita susupkan di dalam dimensi afektif. Seni dan budaya ada. Ini dimensi, kenapa waktu itu Pak Hongki berbicara tentang kognitif di faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ini sudah ada di standar kompetensi. 2016 itu sudah dibahas. Kemudian yang terakhir dimensi keterampilan, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan seterusnya. Semoga ini menjawab keraguan suster, Bapak Ibu, Buder, Romo semuanya. Rater,
kenapa sih kita harus seperti ini? Saya 11 tahun menjadi guru. Dan 11 tahun saya tidak pernah memegang standar kompetensi lulusan. Karena itu Permendikbud 2016, saya 2005 sudah keluar jadi guru. Tapi enggak, bukan begitu. Maksud saya, kita sebagai guru disibukkan dengan apa yang ada di keseharian kita. Pekerjaan banyak, keseharian ini tersibukkan di situ. Kami paham itu. Nah, maka butuh kita melihat secara helikopter view dari atas, agar kita bisa bareng-bareng untuk menggiring ke rel yang tepat. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini semakin menguatkan langkah kita, semakin menguatkan hati suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah untuk ini yang kita lakukan benar, bahwa sekarang ada kesalahan, ya tidak apa-apa. Mari bersama-sama pelan-pelan kita bangun. Semakin banyak kita berdiskusi akan semakin cepat menemukan titik temu. Gitu ya. Saya kok banyak banget, tetapi semoga ini menjadi semakin jelas, harapannya semakin. Nah, setelah saya jelaskan ini, maka untuk teman-teman kepala sekolah selanjutnya, kalau sudah membuat, apakah ada bagian yang sudah sama, atau ada bagian yang perlu ditanyakan, kita lebih fokus ke sana, gitu. Ada bagian naskah akademiknya bagaimana? Saya tak memberi contoh lagi ya, gimana ya? Masa sih? Naskah akademikku ini contoh naskah akademik. Di dalam sebelum membuat kurikulum, sebelum melakukan diklat ini kami membuat naskah akademiknya. Waktu itu pernah saya share di Google Classroom ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kenapa budaya itu juga penting di sini? Ini saya masuk ke sini ya. Kompetensi saya mengambil 2 data sekunder dari uji kompetensi guru dan indeks pembangunan kebudayaan nasional. Kompetensi guru itu menyumbang 51,9% dalam indeks pembangunan kebudayaan. Betapa posisi Bapak Ibu itu luar biasa di dalam membangun indeks pembangunan kebudayaan Indonesia. Terus kemudian kami melakukan need analisis karakter kurikulum. Semua ada dasar ilmiahnya. Nah, kalau citasi begini, ini biasanya yang buat saya. Tapi kalau catatan kaki lah seperti ini biasanya Mas Hendy yang membuat, cirinya seperti itu. Misalkan ini di need analisis ya. Nah, ini ada catatan kaki, ini Mas Hendy, karena sekolah dia dari reruntuhan kerajaan Romawi. Jadi tinggalan kejayaan masa Romawi masih dipakai. Ini Bapak Ibu. Ada yang menarik.
seorang guru harus memikat dan menjadi daya tarik bagi para siswa, karena pada prinsipnya keberadaan guru di depan kelas untuk mengajar akan mendapatkan hak mengajarnya jika diperkenankan oleh siswa. Ini bukan saya yang bilang, tapi Bobby De Potter. Ini Bobby De Potter loh yang bilang, bukan saya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak diperkenankan oleh siswa, ya gitu. Ada hal yang menarik di situ. Terus kemudian baru kami membuat ini. Kelihatan. Sekarang share screen-nya di kurikulum sudah? Belum ya? Tutup dulu, Pak. Ya. Ya sebetulnya sudah tahu kalau, tapi kadang ya pengen jajal-jajal itu loh. Nah, need analisis, kemudian landasan filosofis, kemudian jadi misi, tujuan diklat, naskah akademik itu nanti akan menjadi acuan di sini, di landasan kurikulumnya, dan juga untuk mengacu, merumuskan, mengembangkan kurikulum yang kita mau buat itu. Nah, kalau ada seperti ini Mas Hendy yang buat. Sini baru menurunkan misi. Apakah visi atau misi terlebih dahulu, silahkan dicari kebenarannya, Suster Romo, Bapak Ibu. Tapi kami misinya itu begitulah, sulit menerangkan. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kami pun membuat kurikulum untuk POP ini, Suster, Bapak Ibu semuanya. Kami pun membuat naskah akademiknya. Itu. Maka misinya adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan. Refleksi, tahu ya, perjumpaan, tahu. Untuk transformasi, tahu ya, transformasi. Pendidikan, ya. Masing-masing kata ini kami ambil dari landasan kurikulumnya dan naskah akademik. Berbasis budaya dari naskah akademik dan nilai-nilai spiritualitas dari naskah akademik. Jadi yang kami tulis semuanya ada dasarnya. Dan kalau ditanya nanti teman-teman suster, Bapak Ibu, ditanya oleh dinas, berikan aja itu naskah akademik, terus kurikulum unggul sekolah kita, terus menjadi KTSP-nya bagaimana, sampaikan aja dokumennya itu. Loh kok beda dengan kurikulum yang dituntut oleh pemerintah? Nah itu di Undang-Undang Sisdiknas seperti itu, di naskah akademik sekolah penggerak seperti itu, terus di standar kompetensi lulusannya diminta juga seperti itu. Terima kasih banyak, semoga ini memberi masukan dan memberi arah yang semakin jelas. Targetnya 10 hari ke depan naskah akademik. Jelas ya, Suster, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Pita Silalahi. Sedikit Pak Heri, Ya, mari. Saat FGD pertama, kemarin dulu kalau saya tidak silap, Bapak Hendy memberikan masukan untuk Suster Mariantina Sinaga, itu yang sepertinya ditanyakan oleh Suster dan Ibu Tetra. Dan saat coaching juga itu ditanyakan, kenapa ya Pak Hendy itu memberikan masukan, kemarin dulu Bapak menyarankan, yang pertama untuk model pengembangan kurikulum, pakailah model berdasar desain atau perencanaan, yaitu student center kurikulum. Kemudian
Model berdasarkan isi, pakailah subjek akademik kurikulum. Model berdasarkan sistem pendidikan, pakailah grassroots model. Dan model berdasarkan implementasi pendekatan implementasi, pakailah fidelity. Itu yang kemarin saat FGD 1 Bapak sarankan untuk sekolah dari Suster Marintina Sinaga. Itulah tadi yang juga sempat diungkapkan oleh Ibu Tetra. Itu Pak. Gini, kira-kira ngomongnya kapan ya? Saya kok Pak Hendi, apa Pak Hendi atau saat FGD pertama Pak Heri, Pak Heri. Eri. saya Ya, nggak pernah berani ngomong Heri. kurikulum. Lah, makanya saya teriak ini tadi loh. Mas ini kok ngomong kurikulum? oh, Pak Heri, Saya Pak Heri ngomong ya. budaya aja ya cuma tulisan budaya gitu. Saya serahkan ke Mas Hendi. Ya. Karena begini, saya memang menyampaikan itu. Karena subjek akademik, kemudian student center, itu menjadi bagian yang fokus kurikulum kita ke sana. Gitu. Tapi untuk mendalami model itu nanti saja. Itu kan subjek akademik kan kita berupa subjek-subjek kan, mata pelajaran. Kemudian student center juga ke berpusat pada siswa, itu kan. Nanti gini. Maksud saya untuk memberi wawasan-wawasan, tapi malah menjadi semakin bingung. Lupakan dulu saja lah model kurikulumnya, lupakan dulu saja. Model kurikulumnya lupakan dulu saja gitu. Ya, Suster ya, sama Bu Tetra, lupakan dulu. Ya Pak. Bu Pita, naskah akademik menjadi fokus kita, karena itu menjadi dasar. Ya, terima kasih. Baik Pak Heri, terima kasih masukan dari ketiga narasumber. Saya nggak tahu apakah hanya saya yang tambah bingung atau semua tambah bingung. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita kembali dulu mengingat yel-yel lubernya. Sepertinya semua sudah, karena udah sore barangkali ya. Itu tadi Pak Heri nyanyi lagu apa Pak? Sepertinya Lagu apa itu tadi? Loh, tadi kan bisa toh. Itu lirik lagu apa? Oh, dongani mau. Oke. Diulangi Nanti Pak lagunya. SIM, teman-teman SIM disiapkan. Dongani mau. Dongani mau. Dongani mau. Pak Ranto disiapkan, Pak Ranto monitor. Dongani mau. Oke, Pak Ranto siap. Siapkan dulu ya. Dongani apa? Yel dulu. Oh, iya dulu ya. Oke. Bu Pita, yel Bu. Ayo, Suster, Bapak Ibu, kita kembali mengingat yel-yelnya. Luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Yuk, Bapak Ibu, sama ya. Ya. Sama dan kita semangat. 1, 2, 3, ya. Luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Lagu Luber, literasi unggul berkarakter. Udah pada hafal loh. Lagu Bataknya mana Pak? Dongani mau. Bukan gitu. Sayang. Ya, judulnya Cari Maau gitu ya Pak. Ya. Biar kami diterima gitu loh. Baru datang Pak Apolinar, itu sekali.
Belum ketemu nih lagunya. Alah. Karaoke toh. Yes. Not just you. Saya nak ke tempat FOH sebentar. Mas Hendy bisa sharing dari situ? Kalau Saya saya juga. share- Bentar, Pak. saya Nah share- itu sudah itu. Itu benar, Pak. Bener. Penyanyi favoritnya siapa namanya? ini Pak lagunya, hanya nggak saya ambil yang karaoke. Yang karaoke sama liriknya, Bu. Entar ya Pak. Oh, Mana lagu ini? Oh, Silakan suster Bapak Ibu. Sekarang Lagu nggak tahu lagu. musiknya nggak jelas. Yang kurang selama ini. Tegurlah aku sayangku, gitu ya. Kuturuti dirimu. Iya. Ajari Ajari aku. Lalu ajaklah aku. Terimalah aku. Bersamalah kita berdua. Bersamalah kita berdua. Selama hidup kita. Mana musiknya, Bu? Gak ada musiknya, Bu. dengar musiknya. Ada musiknya. Lagu yang lain lah. Karena sudah pusing, Bu. Kurang jelas musiknya. musiknya pelan banget ya, Bu. Iya, Pak, pelan. Keras volumenya. Anjuma au hasiaku ora waktu doho. Bu Pita ini sambil belajar, guru penggerak belajar, Bu. Ya. Ajari Mata kuliahnya apa aja, Bu?
Harus ada diri sendiri, Bu. Kok macet sih? Ada musiknya, Bang. Rapita Dua saling meluta. Rapita dua, rapita Terima kasih. Oke, Terima kasih. tangan buat kita semua. Terima kasih.